apa? Sudah kita percayakan pada aparat yang sudah ditetapkan, lembaga yang sudah ditugaskan oleh inspektorat, termasuk kinerja BPD pun berhak diperiksa oleh inspektorat. Inspektorat juga BPK pusat, bahkan sampai KPK pun berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah desa. Sekali lagi, Bapak sekalian, BPD tidak punya fungsi ring. Maka dari setelah itu berhak untuk diperiksa oleh lembaga-lembaga yang ada ini. Maka dari itu setelah BTP saya berharap tidak ada lagi hal yang demikian, karena masing-masing punya tugas pokok fungsi yang memang sudah diatur di dalam pemerintah desa. Inilah struktur pemerintahan desa yang mengatur bagaimana kedudukan BPD. Jadi BPD berkedudukan di sini, Pak. Ini garisnya putus-putus, artinya garis koordinasi dengan garis yang ada pengawasan. Balik lagi di sini. Sehingga antara BPD dan pemerintah desa sama-sama mempunyai fungsi penyelenggara, unsur penyelenggara pemerintahan desa, berkoordinasi, membawa bagaimana pemerintah desa itu jadi lebih baik. Kemudian di dalam kedudukan penjaringan itu tidak hanya sekedar pelengkap, tetapi sama-sama menyelenggara pemerintahan desa. Lanjut. Nah, yang masih baru, Pak, saya belum mengalami, Pak. Bagi yang lama sudah, Pak. Oh, apakah BPD sudah dilibatkan dalam proses perencanaan? Maka dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa, kemudian ada Kementerian Desa, itu yang mengurusi prioritas penggunaan dana desa untuk apa saja. Kemudian ada Kementerian Keuangan, maka masing-masing mengeluarkan peraturan-peraturan yang banyak. Kemudian di tingkat daerah kita juga ada Pergub, ini banyak sekali. Jadi pedoman-pedoman ini nanti tentunya tidak mungkin dihafal, lalu paling tidak BPD. Oh, ternyata regulasi-regulasi tentang desa itu banyak. Maka dari itu silakan nanti kami sudah diberikan kepada Pak Kasifon diusun, Pak, di-set, digandakan, BPD diberikan set-setan seperti itu. Hingga BPD untuk melaksanakan tugas, kita hanya membuat regulasi apa melaksanakan kebiasaan yang sering hanya tanya koncone, akhirnya jadi bias. Terkait dengan bimbingan teknis BPD pada hari ini kita lakukan dalam rangka karena BPD di Kabupaten Madiun itu mayoritas baru terbentuk kemarin, kemudian memang perlu kita bekali. Nah, meskipun kita tidak bisa menjangkau secara keseluruhan, hari ini kita bekali ketua BPD-nya, kita bagi dalam 3 gelombang karena situasi juga COVID, ya. Maka tetap menerapkan protokol COVID, yang kita lakukan dalam 3 gelombang. Dengan tujuan artinya apa? Karena BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa juga harus paham tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinergitas, terjadi mindset yang sama dengan pemerintah desa, sehingga nanti di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah benar-benar bisa sinkron antara BPD selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa, antara pemerintah desa, Pak Lurah dan perangkatnya juga selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka membawa amanah, dalam rangka penyelenggaraan memajukan masyarakat desa, mensejahterakan masyarakat desa. Oke, tadi sempat disebutkan ada aplikasi Good Government era digital, itu seperti apa nanti? Oke, jadi alhamdulillah di Madiun ini semua desa sudah mulai IT, artinya semua desa sudah bisa mengoperasionalkan IT, maka dari itu kita punya terobosan konsep ke depan. Kita ingin membangun sebuah sistem, yaitu semua desa ini kita pelaksanaan tugasnya by system, artinya menggunakan IT. Artinya dengan IT nanti siapapun misalkan ada pergantian personel, ada pergantian kepemimpinan tidak akan terpengaruh. Mulai dari sistem perencanaannya, tata kelola keuangannya, pertanggungjawabannya, monefnya, kita desain dengan by system, kita bantu alat IT, aplikasi-aplikasi. Ini dalam rangka memudahkan pemerintahan desa untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, karena memang sudah tidak dipungkiri sekarang ini sudah era digitalisasi, ya, sudah era digitalisasi. Itu termasuk monitoring juga ya Pak ya? Monitoring itu kita juga punya aplikasi Siwasukdes yang di connect dengan inspektorat, kemudian ada E-Pakde yang kita konekkan dengan kejaksaan dan sebagainya. Ini dalam rangka aplikasi untuk mempermudah pengawasan, pembinaan dan sebagainya bagi desa. Tadi banyak pertanyaan dari beberapa BPD desa ya Pak ya. Itu tadi ada beberapa hal yang mereka pertanyakan, tanggapannya seperti apa Pak ini Pak?
Saya justru seneng ya, artinya jadi berarti responsif, artinya BPD tadi banyak muncul pertanyaan yang menunjukkan bahwa ini mereka ingin dari materi yang kita sampaikan tadi, mereka ingin tahu lebih banyak, ingin ada keinginan untuk benar-benar dia paham akan tupoksinya sehingga ada semangat untuk bersinergi dengan pemerintah desa untuk memajukan desa. Kesimpulan saya kalau ternyata banyak pertanyaan tadi, sangat antusias dan bagus-bagus pertanyaan tadi. Harapannya sendiri Pak dengan adanya bimbingan ini seperti apa? Harapan kami dengan adanya bimbingan ini ke depan BPD selaku penyelenggara pemerintahan desa punya pemahaman yang sama dengan pemerintah desa sehingga sama-sama punya amanah dalam rangka membantu menyelenggarakan pemerintahan desa untuk mewujudkan keinginan masyarakat, cita-cita masyarakat yaitu masyarakat Madiun aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak.